Hai, assalamualaikum semua. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga senantiasa Allah berikan kita kesehatan, umur panjang, rezeki yang berlimpah dan berkah, serta dimudahkan segala urusan kita ya teman-teman. Pada video kali ini saya mau share resep simpel lagi, yaitu keripik pepaya. Apa saja bahannya, bagaimana cara pembuatannya? Tonton terus ya video ini sampai selesai. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman. Selamat menonton dan terima kasih. Pertama-tama kita siapkan dulu pepaya muda. Ini sebanyak 600 gram ya teman-teman. Ini pepayanya sudah saya cuci. Kemudian setelah itu saya tambahkan 2 sendok makan garam. Garam ini berfungsi untuk mengeluarkan getah yang ada di pepaya mudanya. Cara mengeluarkan getahnya ini cukup kita remas-remas ya teman-teman sampai keluar getahnya. Ini jangan takut hancur ya teman-teman, karena pepaya muda ini tidak mudah hancur loh teksturnya teman-teman. Setelah kita remas-remas dengan garam tadi sampai keluar getahnya, kemudian kita cuci dengan air bersih ya teman-teman. Ini kita cuci dengan cara meremas-remas pada pepaya mudanya. Tanda getahnya sudah pada keluar itu pada air bilasannya itu mengeluarkan busa ya teman-teman. Ini tidak masalah kok. Ini kita bilas saja sampai busanya menghilang. Dan nanti yang terakhir kita agak sedikit peras-peras ya airnya teman-teman, supaya airnya tidak banyak menempel pada pepayanya. Pepaya muda ini saya bilas dengan air sebanyak 3 kali ya teman-teman. Setelah pepayanya dicuci bersih, ini kita tiriskan dulu ya teman-teman pepaya mudanya. Ini saya kasih saringan di bawahnya supaya airnya turun semua. Sambil menunggu pepaya mudanya agak sedikit kering, kita siapkan bahan halusnya ya teman-teman. Ini terdiri dari 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan juga kunyit. Ini sebanyak 1 ruas ya teman-teman. Kemudian kita haluskan dengan menggunakan cobek ya. Ini tidak usah di blender ya teman-teman, karena kalau kita blender nantinya akan menambahkan air sehingga nanti akan merusak tekstur dari keripik pepaya yang kita inginkan. Setelah air dari pepaya mudanya agak sedikit kering dan sudah berkurang, ini kita campurkan bahan yang sudah kita haluskan tadi. Ini juga saya tambahkan ketumbar bubuk sebanyak 1 sendok teh dan lada bubuk sebanyak 1 sendok teh, dan yang terakhir kaldu bubuk sebanyak 2 sendok teh. Ini kita aduk rata saja dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Ini sengaja saya gunakan sarung tangan supaya kuning dari kunyit itu tidak menempel pada tangan saya. Setelah itu saya siapkan 1 buah wadah bersih. Ini saya masukkan 100 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, dan juga saya masukkan 50 gram tepung beras. Di sini saya juga menambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk ya teman-teman. Ini kita aduk rata dengan menggunakan spatula ya teman-teman, dan pastikan semua tepung-tepungan dan kaldu ayamnya tadi tercampur baik.
Kemudian setelah itu kita masukkan pepaya mudanya ke dalam tepung. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Kemudian kita remes-remes, kita aduk rata menggunakan tangan ya teman-teman. Kita balur tepungnya. Ini pastikan tangan teman-teman sudah bersih ya. Setelah dirasa tepungnya sudah menempel semua pada pepaya mudanya, kemudian kita ambil saringan. Kita masukkan pepaya yang sudah kita beri tepung tadi. Kemudian setelah itu kita ayak. Ini fungsi dari saringan ini untuk mengurangi kadar tepung pada pepaya mudanya. Kemudian sedikit kita hentak-hentakkan supaya tepungnya pada jatuh ke bawah, dan yang tertinggal di pepaya mudanya itu tepung yang sudah padat dan menempel sempurna pada pepaya mudanya. Ini lakukan sampai semua pepaya mudanya habis ya teman-teman. Dan ini juga sengaja saya menggunakan nampan supaya lebih mudah dalam proses pemberian tepung pada pepaya mudanya. Seperti ini ya teman-teman hasil setelah kita beri tepung pada pepaya mudanya. Kemudian saya siapkan penggorengan. Ini saya masukkan minyak. Ini secukupnya saja ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai minyaknya panas, dan setelah itu kita masukkan sedikit demi sedikit keripik pepayanya. Ini kita goreng dengan menggunakan api kecil ya teman-teman, supaya matang sampai ke dalam-dalamnya. Oh ya teman-teman di rumah, tidak usah khawatir, keripik pepayanya ini akan memisah dengan sendirinya saat kita aduk. Jadi tidak usah khawatir kalau dia akan menggumpal. Kemudian setelah dirasa sudah matang dan berwarna golden brown, ini siap kita angkat dan kita tiriskan supaya minyaknya tidak menempel banyak pada keripik pepayanya, dan supaya hasilnya crunchy ya teman-teman. Dan selanjutnya kita goreng sampai semua keripik pepayanya habis ya teman-teman. Ini dia hasil dari keripik pepaya setelah kita goreng. Ini hasilnya banyak banget kan teman-teman. Padahal ini hanya dari pepaya muda yang berukuran sedang ya teman-teman. Kalau kita lihat dari segi tampilannya, ini mirip banget sama kentang goreng ya teman-teman. Tapi ini versi hemat budget ya teman-teman dari pepaya muda. Oh ya teman-teman, ini juga bisa jadi ide jualan, ide bisnis teman-teman di rumah. Dari modal kecil hingga mendapatkan untung yang besar ya teman-teman. Di sini optional saja, saya tambahkan bubuk antaka rasa balado supaya keripik kentang ini jadi lebih gurih dan enak. Padahal ini rasa yang original juga rasanya enak banget, berbumbu, gurih, dan kriuk abis. Ini juga cocok banget jadi cemilan di rumah untuk santap keluarga ya teman-teman. Ini saya masukkan secukupnya saja ya teman-teman, bubuk antaka rasa baladonya. Kemudian boxnya saya tutup, kemudian saya goyang-goyang, saya aduk rata supaya bubuk antakanya tercampur rata pada keripik singkongnya. Ini dia hasilnya ya teman-teman. Cantik banget kan? Ini keripik pepayanya sudah saya masukkan ke toples ya teman-teman. Ini saya buat dua rasa, original dan rasa balado. Ini rasanya enak banget, kita tes ya teman-teman. Selain rasanya sangat enak, bahan dan cara pembuatannya juga mudah kan teman-teman. Gampang banget, bisa dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk semua. Selamat mencoba dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.